Karena memang setelah khatib di atas mimbar ada hadis-hadis yang menjelaskan para malaikat menutup buku-buku amal. Para malaikat menutup buku-buku amal. Ya, nanti akan kita jelaskan panjang lebar itu insya Allah. Dan ada waktu di mana kalau Bapak Ibu berdoa di hari Jumat diijabah sama Allah. Nanti kita jelaskan masalah waktu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tentang masalah Jumat. Karena penulis mengangkat hadis Aus bin Aus radhiyallahu anhu yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ati wa gassal wa bakkara wa ibtakar wa dana wastama'a wa ansat kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Terjemahannya, barang siapa yang keramas dan mandi pada hari Jumat, segera bergegas menuju masjid, mendekat kepada khatib, maksudnya berada di saf-saf depan, fokus mendengarkan khutbah dan diam di dalam masjid, maka dia mendapatkan dari setiap langkahnya ke masjid itu pahala setahun penuh, yakni pahala puasa dan qiyamul lailnya. Jadi perhatikan baik-baik, ini hadisnya, saya ulangi lagi, barang siapa yang keramas dan mandi yang bersih di hari Jumat, kemudian bersegera menuju ke masjid, jadi tidak menunda-nunda pada saat khatib sudah mau di atas mimbar baru jalan misalnya, dia sudah dari awal di masjid, kemudian mendekat kepada khatib, berada di saf-saf depan bagi laki-laki, lalu mendengarkan, fokus, tidak tidur, tidak aktivitas yang lainnya pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah, dan diam di dalam masjid. Saya tidak lula lalang, tidak ada aktivitas lain kecuali dia duduk menunggu Jumat. Apakah dia membaca Al-Quran, dia berdoa, dia berzikir, intinya dia duduk dengan tenang di masjid, maka dia akan mendapatkan setiap langkahnya menuju ke Jumat itu 1 tahun puasa dan 1 tahun qiyamul lail. 1 langkahnya. Artinya kalau dia punya 50 langkah menuju ke masjid, maka dia berarti mendapatkan 50 tahun pahala puasa dan 50 tahun pahala qiyamul lail. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis seperti biasa, setelah itu kita akan panjang lebar memberikan syarah dan penjelasan. Kata penulis, iktasala dalam lafaz hadis berarti membersihkan seluruh badan. Ya, bagi teman-teman yang pegang bukunya bisa dilihat man iktasalah dalam bahasa Arab. Siapa yang iktasalah berarti membersihkan seluruh badan dari kepala sampai kaki, artinya mandi yang bersih. Sedangkan gassala, karena lafaz bahasa Arabnya coba dilihat hadisnya, man iktasala yaumal jum'ati wa gassala. Jadi kesannya diulangi kata-kata mandi itu. Iktasala mandi seluruh tubuh, kemudian gassala yang didatangkan setelahnya lagi berarti membersihkan kepala dengan keramas. Kata kepala dicantumkan tersendiri karena mereka memberikan minyak atau semacamnya pada kepala mereka. Dengan demikian mereka membersihkan kepala terlebih dahulu, kemudian membersihkan badan secara keseluruhan. Artinya ini di masa dulu, mereka kalau mandi, biasanya mereka mulai dengan kepala. Atau kita mungkin seperti sekarang, membasah kepala dulu, atau membasuh kepala dulu, kemudian seluruh tubuh akan basah dengan sendirinya, dan mulai, kalau di masa kita sekarang, menggunakan sampo sebelum sabun. Ya, jadi membersihkan kepala dulu, baru kemudian badan. Itu yang diberikan penjelasan oleh penulis di sini. Kesimpulannya sebenarnya adalah bagaimana seseorang pada saat itu mandi dengan sebersih-bersihnya. Kalau perlu khusus Jumat ini mandinya berbeda dengan mandi-mandi yang lain. Ya, artinya lebih serius lagi membersihkan seluruh badan. Kemudian kata bakkara dan ibtakara. Kalau dalam lafaz hadis di situ kan wa bakkara wabtakara. Artinya disebutkan secara bersamaan bertujuan untuk menguatkan arti. Sebenarnya bakkara wa ibtakara itu mirip maknanya ya.
Ada yang berpendapat bahwa bakkara berarti datang pada awal waktu dan bersegera padanya. Sedangkan ibtakara berarti mendapati permulaan khutbah. Jadi diperhatikan lafaz bahasa Arabnya, saya ulangi lagi supaya jelas. Dilihat lafaz hadisnya ya. Man iktasala yaumal jum'ah. Iktasala di situ artinya mandi seluruh badan. Wagassala ditekankan adalah khusus keramas kepala. Ya. Berarti seluruh tubuh lah ya dibersihkan. Kemudian lafaz setelahnya wabakkara wabtakar. Ya, bakkara sudah dijelaskan tadi maknanya datang awal waktu jauh sebelum khatib. Ya. Datang, sementara ibtakara adalah datang ya, mendapati permulaan khutbah, datang sebelum khutbah. Berarti ini adalah gabungan antara keduanya. Orang yang datang lebih cepat dan orang yang datang lambat usahakan sampai di masjid sebelum khatib naik di atas mimbar. Karena memang setelah khatib naik di atas mimbar ada hadis-hadis yang menjelaskan para malaikat menutup buku-buku amal. Para malaikat menutup buku-buku amal. Ya, nanti akan kita jelaskan panjang lebar itu insya Allah. Jadi ada hadis yang menjelaskan kalau hari Jumat itu ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan di pintu-pintu masjid. Mereka mencatat siapa yang datang awal demi awal gitu. Ya mungkin pernah dengar ya, yang datang awal waktu akan dapat seperti bersedekah seekor unta, yang datang waktu kedua seperti seekor sapi, yang datang waktu ketiga seperti seekor domba jantan bertanduk, yang datang waktu keempat seperti berkurban dengan seekor ayam, yang datang waktu kelima seperti menyumbang atau bersedekah dengan sebutir telur. Kalau khatib naik di atas mimbar dan mulai khutbahnya, para malaikat menutup catatan-catatan amal mereka, ya mencatat tadi orang-orang yang mendapatkan pahala-pahala sedekah besar itu dan ikut mendengarkan khutbah. Ya, ikut mendengarkan khutbah. Berarti makna bakkara wabtakar adalah orang yang datang awal sekali. Ya sampai ada sebagian ulama hadis yang mengatakan orang kalau mau dapat keutamaan seperti bersedekah dengan seekor unta itu datang dari subuh tidak keluar sampai selesai Jumat. Jadi dipastikan dia dapat pahala unta itu ya, seperti bersedekah dengan unta. Kita tahu unta mungkin puluhan juta harganya. Jadi sama dengan dia bersedekah dengan seekor unta itu. Selain mendapatkan keutamaan ibadah Jumat sebagaimana akan kita paparkan panjang lebar. Jadi saya masih bicara tentang pembukaan materi kita ya. Kita belum masuk ke penjelasan syarah yang panjang lebar masalah Jumat. Nanti akan kita sebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Akan kita sebutkan juga amalan-amalan yang dianjurkan di hari Jumat. Ini saya masih jelaskan sebuah hadis yang diangkat oleh penulis dulu, ya, supaya jelas. Kemudian juga ditekankan di situ salah satu hal yang harus dilakukan adalah mendengarkan khatib. Ya, di sini kalau banyak orang datang Jumat, malah kesempatan digunakan untuk tidur. Ya. Mungkin dengan alasan khatib suaranya kecil, mungkin karena bahasanya terulang. Ini semua tidak bisa jadikan alasan kalau ingin mendapatkan keutamaan ini. Keutamaannya sangat besar sekali. Satu rangkaian, bersih sekali badannya, segera datang ke masjid, fokus mendengarkan khutbah yang disampaikan, duduk di dekat dengan khatib, maksudnya di saf-saf awal, maka dia akan mendapatkan setiap langkah kakinya. Jadi kalau dia 50 langkah tadi saya bilang ke masjid, satu langkahnya itu 1 tahun puasa dan sholat malam, full 365 hari seperti dia puasa non-stop. Kita bisa bayangkan Ramadan aja kita puasa 1 bulan ini sudah padat sekali. Ya, bagaimana dengan orang yang 1 tahun 365 hari non-stop puasa terus. Nah ini berarti dia bisa dapatkan di setiap satu langkahnya. Dan juga 1 tahun full 365 hari sholat malam tidak pernah putus. Setiap langkah. Berarti langkah kedua 1 tahun lagi puasa dan 1 tahun qiyamul lail. Langkah ketiga juga begitu. Sampai dia sampai di masjid. Jadi makin jauh masjidnya makin besar pahala yang dia dapatkan. Nah ini gambaran daripada hadis yang diangkat oleh penulis. Sekarang teman-teman sekalian kita akan masuk ke syarah atau penjelasan daripada Jumat itu sendiri. Saya akan mulai insya Allah dengan keutamaan hari Jumat. Keutamaan hari Jumat. Hari Jumat ini punya keistimewaan khusus. Makanya Allah Azza wa Jal memberikan nama khusus surah dalam Al-Quran namanya surah Al-Jum'ah. Ini berarti punya keistimewaan. Ya. Allah sebutkan surah Al-Jum'ah. Ini tepatnya surah nomor 62 seingat saya.
Dan di dalamnya tentu ada singgungan tentang masalah Jumat. Ya. Kita bisa lihat di surah nomor 62 ayat 9, Allah menyinggung dalam surah Al-Jum'ah tentang ya salat Jumat dan hari Jumat itu sendiri. Di ayat 9-nya berbunyi, Ya ayuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, bila dikumandangkan untuk mengerjakan salat Jumat, maka segeralah menuju kepada zikrullah. Berhenti semua aktivitas yang lain, segera menuju ke Jumat dan tinggalkan transaksi jual beli atau urusan dunia. Itu akan lebih baik untuk kalian kalau kalian mengetahuinya. Jadi ini punya keutamaan yang luar biasa sendiri. Gitu kan. Yang dimaksud juga di sini adalah meninggalkan, segera kerjakan sholat dan meninggalkan, menuju ke zikrullah, meninggalkan jual beli adalah bersegera fokus di hari Jumat untuk ibadah Jumat itu. Itu yang diskala prioritaskan. Sementara hukum Jumat bagi laki-laki yang sudah balik wajib ya. Hukum Jumat bagi laki yang sudah balik wajib. Dan hukum Jumat bagi kaum wanita sunnah. Artinya lebih afdal ibu sholat duhur. Tapi kalau ada yang tanya, boleh enggak saya sebagai wanita ikut Jumat? Boleh. Di tempat-tempat yang ibu dikasih fasilitas ya. Seperti di 3 masjid yang mulia, Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi, Madinah, Masjid Aqsa di Palestina, itu tetap ada musola untuk wanita. Kalau ibu lagi umrah, lagi haji, pas Jumat ke masjid tetap dapat. Di Masjid Nabawi, di bagian belakang kanan dan kiri masjid itu memang khusus untuk wanita dalam 5 waktu sholat. Jumat pun sama, enggak diganti untuk laki-laki. Begitu juga di Masjidil Haram, saf-saf wanita tidak diganggu, tetap saja dipakai oleh wanita gitu. Di Masjid Aqsa juga kami pernah dapatkan waktu berkunjung di sana. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendatangi lagi. InsyaAllah karena di pertengahan Ramadan di 5 April ini insyaAllah kami akan berangkat ke sana lagi bersama jemaah. Mudah-mudahan Allah mudahkan karena visahnya nasib-nasiban. Kadang-kadang keluar semua, kadang-kadang juga ada yang tertahan. Dan itu tidak bisa diprotes ke pemerintah Israel. Intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu waktu bila Allah mudahkan Bapak Ibu bisa berkunjung ke sana, kita datang. Karena Nabi SAW mengatakan, ya tidak boleh khusus meletihkan diri dan mempersiapkan menuju masjid kecuali ketiga masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Nah di Masjid Aqsa ini kami lihat sendiri berapa kali kami dapat Jumat di sana, memang perempuan pun dikasih tempat. Nah tapi kalau kayak negara kita Indonesia, karena laki-laki banyak yang hadir, maka tidak disiapkan tempat untuk ibu-ibu. Tapi saya jelaskan secara hukum, boleh saja wanita hadir, tapi sunnah bagi mereka. Dan tetap lebih afdal ibu sholat duhur di rumah. Baik, kita masuk ke hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Kita masih bicara hari Jumat. Hari Jumat tadi ada satu surah Allah namakan dalam Al-Quran surah Jumat. Itu keutamaan berarti. Selanjutnya adalah yang kedua hadis Nabi SAW. Yang berbunyi, hadis ini riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai. Kata Nabi SAW, khairu yawmin tala'at alihi syamsu yawmul jum'ah. Ketahuilah hari yang paling baik di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Dari seluruh hari-hari sepanjang pekan, dari Senin sampai hari Ahad atau Senin lagi, Senin sampai Ahad intinya, yang terbaik adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam. Di hari Jumat itulah Allah ciptakan Nabi Adam. Jadi Allah pilih khusus manusia pertama diciptakan di hari Jumat. Wa fihi dakhalal jannah. Dan di hari Jumat itulah Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari Jumat juga itu dikeluarkan dari surga. Bertugas di bumi itu di hari Jumat. Ya, jadi saya ulangi, hari Jumat adalah hari terbaik dari seluruh hari-hari sepanjang pekan, ya, di mana matahari terbit padanya. Hari itu diciptakan Adam, hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga, dan hari itu juga dia dikeluarkan dari surga. Maksudnya hari Jumat, bukan hari yang sama ya. Tapi Jumat, hari Jumat, sama di Jumatnya. Tapi beda waktu. Itu hadis yang pertama.
Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, ma tala'atis syamsu wala gharabat ala yaumin khairu min yaumil jum'ah. Ketahuilah tidak ada hari di mana matahari itu terbit dan matahari itu terbenam yang lebih baik daripada hari Jumat. Jadi kalau kita mau pilih hari baik kita adalah hari Jumat. Karena kata Nabi SAW tidak ada hari di mana matahari terbit atau terbenam yang lebih baik daripada hari Jumat. Kemudian dikatakan hadanallahu lahu wa dhallan nasu anhu. Allah telah memberikan kita umat Islam petunjuk untuk meraihnya, menjadikannya sebagai hari pilihan, dan tersesatlah banyak manusia dari hari Jumat itu. Maksudnya di sini adalah umat-umat sebelum kita tidak ada yang pilih hari Jumat, kita malah mendapatkan petunjuk untuk memilih hari Jumat itu. Fannasu lana fihi taba'. Maka orang-orang hanya mengikuti kita di hari Jumat itu, kata Nabi SAW. Fahuwa lana, karena Jumat itu milik kita. Walil Yahudi yaumus sabt, orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Walin Nasara yaumul Ahad, dan bagi orang-orang Nasrani hari Ahad. Jadi sampai hari ini orang Yahudi mengkultuskan hari Sabtu, orang Nasrani kultuskan hari Ahad. Kita umat Islam adalah hari Jumat. Lalu lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, fihi inna fihi sa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha syai'a illa a'tah. Dan di hari Jumat itu ada satu waktu, tidak ada seorang muslim pun yang kebetulan sholat, menjaga sholatnya seharian itu, ya, kemudian dia berdoa, minta kepada Allah kecuali Allah kasih. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi ini menandakan memang keutamaan Jumat juga. Karena dia adalah hari yang terbaik yang telah Allah pilih, dan Allah pilihkan untuk umat Muhammad SAW, dan banyak orang tidak mengetahui masalah itu. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan ada waktu di mana kalau Bapak Ibu berdoa di hari Jumat diijabah sama Allah. Nanti kita jelaskan masalah waktu itu ya. Karena khilaf di antara ulama, waktu yang mustajab di hari Jumat ini kapan? Ya. Ada yang mengatakan waktu mustajab itu adalah pada saat khatib di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib di khutbah kedua pasti berdoa, gitu kan? Sesuai dengan hadis Nabi SAW ya. Waktu ditanya tentang waktu mustajab, beliau mengatakan pada saat khatib di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Seingat saya hadis ini riwayat An-Nasa'i. Riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang mulia, tidak ada seorang muslim yang berdoa di hari itu kecuali diijabah, dan fokus banyak berdoa selepas asar sampai terbenam matahari. Dan Allahu a'lam, kedua pendapat ini insyaAllah kita bisa terima, artinya kita berdoa di waktu-waktu ini. Ibu-ibu pun kalau misalnya punya kesempatan lagi di rumah dengarin khatib sudah di khutbah kedua, berdoa sama Allah SWT. Tapi yang paling aman sih, yang sudah jelas semua orang bisa dapat adalah selepas asar sampai terbenam matahari. Hadis yang ketiga tentang masalah keutamaan Jumat ya. Kita sudah sebutkan tadi tentang surah Al-Jum'ahnya sendiri. Terutama di ayat 9 ada singgungan dalam surah 62 tentang Jumat. Kemudian hadis tentang afdalnya salat Jumat, afdalnya hari Jumat. Ya. Kemudian juga yang kedua hadis afdalnya hari Jumat tapi diikuti dengan ada waktu mustajab. Kemudian hadis yang ketiga adalah riwayat Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini berkata, "Uridat al-jum'atu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hari Jumat pernah ditawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu biha Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam yang membawa penawaran itu kepada beliau. Fi kaffatin kamir'atil bayda, seperti di telapak ya, tangannya, dan itu seperti cermin yang berwarna putih bersih ya. Fi wasatiha kan nuqtatis sauda, di tengah-tengahnya seperti ada titik hitam. Faqala ma hadhihi ya Jibril, lalu Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Jibril? Qala hadhil jum'ah, kata Jibril AS, ini adalah Jumat. Ya'riduha alaika rabbuk, Tuhanmu menawarkannya kepadamu.
litakuna laka 'ida, agar menjadi hari Id, hari lebaran untukmu. Ya. Walikaumika min ba'dika walakum fiha khair, dan juga untuk hari lebaran umatmu. Jadi kita punya 3 hari lebaran ya, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Hari Jumat sifatnya pekanan, Idul Fitri, Idul Adha setahun sekali. Dan ketahuilah di hari Jumat itu banyak kebaikan untuk kalian. Kata Nabi SAW begitu, walakum fiha khair. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dan di Jumat itu banyak sekali kebaikan untuk kalian. Takunu antal awwal wa takunul yahuda wan nasara min ba'dik. Penawaran ini yang paling pertama dikasih adalah kepadamu, hai Muhammad. Baru setelah itu kalau kamu tolak, akan ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Terus dikatakan, wa fiha sa'atun la yad'u ahadun rabbahu fiha bi khairin huwa lahu qusima illa atahu. Dan di hari Jumat itu ada waktu tidak ada seseorang pun yang berdoa kepada Tuhannya ya, dari kebaikan yang memang akan menjadi bagian dia kecuali akan dikasih. Atau yang normal yang dia minta ya. Karena kan dalam berdoa kita ada adabnya, nggak boleh minta sesuatu yang keluar daripada normal. Seperti misalnya kita nggak suka malam, kita minta malam dihilangkan, nggak mungkin. Atau kita minta seorang wanita tidak suka jadi perempuan, ya Allah ubah saya jadi laki-laki, nggak mungkin, itu melawan fitrahnya. Tapi selama dia minta kebaikan-kebaikan yang masuk akal, minta kesehatan, minta keturunan, minta keselamatan, minta rezeki, ya minta disembuhkan penyakitnya, apa saja maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya hadis mengatakan, au ta'awwadha min syarrin illa dufi'a anhu ma huwa a'dhamu minhu. Dan tidak ada juga seseorang yang minta agar diselamatkan dari mara bahaya, kecuali Allah akan selamatkan dia dari mara bahaya yang lebih besar. Misalnya orang bilang, ya Allah jangan sampai saya kena penyakit. Allah akan kasih dia yang lebih besar daripada apa yang dia minta. Ya Allah jangan sampai, ya misalnya lagi terjadi bencana, jangan sampai bencana ini menimpa kami. Allah akan kasih yang lebih besar keselamatan dari musibah yang lebih besar daripada itu. Kalau dia minta di hari Jumat. Wa nahnu nad'uuhu fil akhirati yaumal mazid. Dan kami, kata Jibril alaihissalam, menamakan Jumat itu di hari kiamat dengan hari al-mazid, atau hari tambahan rahmat Allah. Ya. Tentu hadis ini masih cukup panjang, tapi sampai di sini saksi bahasannya. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh At-Tabarani. Diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke tentu ada juga hadis-hadis yang lain ya. Ada hadis lagi tambahannya, tidak pernah, makna hadisnya tidak pernah matahari di pagi hari Jumat itu terbit kecuali, atau sebelum terbit, kecuali seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia menegadahkan wajahnya ke langit menunggu. Kalau matahari terbit berarti belum terjadi kiamat, kata Nabi SAW, karena kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat. Karena kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat. Jadi ini hari yang luar biasa yang Allah SWT pilih. Ya. Di situ diciptakan Adam, di situ juga dimasukkan surga, di situ juga diturunkan. Ada beberapa athar yang lain menyebutkan juga Nabi Adam meninggal di hari itu. Tapi ini butuh penelusuran tentang matinya beliau ya, alaihi salatu wassalam. Tapi diciptakan, dimasukkan surga, dikeluarkan, diturunkan di bumi, itu jelas hadisnya. Yang pertama, amal yang sangat dianjurkan, ya, karena ini amal yang paling besar sebenarnya ya. Walaupun fokus ke laki-laki dan tadi sudah disebutkan dalam bab kita, adalah masalah menghadiri sholat Jumat. Jadi ibu-ibu di sini, kenapa itu hadir ibu-ibu, maka ingatkan suaminya, ingatkan saudaranya, ingatkan ayahnya, ingatkan pamannya, ponakannya, anaknya. Jangan kehilangan Jumat. Hadiri Jumat ini adalah sebuah hal yang sangat dianjurkan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, kata Nabi SAW, man tawadda fa ahsanal wudu, siapa yang wudu di hari Jumat dan menyempurnakan wudunya. Ini sudah kita jelaskan di awal bahasan kita tentang masalah wudu ya. Bagaimana tata caranya, kemudian bagaimana dia tidak boleh mengurangi dari kadar minimal tempat wudu itu misalnya ya.
Dia sempurnakan wudunya, thumma atal jum'ata fastama'a wa ansat. Kemudian dia mendatangi Jumat, ya, kemudian dia fokus mendengar nasihat-nasihat khutbah Jumat. Ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra. Maka akan dibersihkan dosa-dosanya dari Jumat itu kepada Jumat yang setelahnya. Wa ziyadatu thalathati ayyam, dan ditambah 3 hari lagi. Wa man massal hasa faqad lagha. Dan siapa yang memindahkan kerikil maka dia telah menyia-nyiakan pahala Jumatnya. Hadis yang baru kami sampaikan tadi ada anjuran, kalau tadi hadis di buku kita mandi sebersih-bersihnya kan gitu. Kalau hadis ini menyebutkan tentang masalah wudu dengan menyempurnakan wudu, berarti kita bisa menggabungkan keduanya. Mandi dan wudu. Walaupun ada fatwa ulama, orang kalau sudah mandi, ya dia tidak, ada hal-hal yang membatalkan wudu seperti tidak buang air kecil, tidak keluarkan angin, tidak menyentuh kemaluannya, mandi sudah mewakili wudu. Ya. Tetapi kalau seseorang ingin lebih berhati-hati, dia sambil mandi, selepas mandi dia wudu lagi. Ya. Menggabungkan dua ini berarti menggabungkan dua buah hadis. Masalah tadi hadis di buku kita mandi dan hadis yang baru saya sampaikan riwayat Imam Muslim tentang wudu. Ya. Kemudian di sini ada anjuran mirip dengan hadis tadi yang kita pelajari juga di buku. Kalau tadi dalam lafaz hadis, ibtaqara bakkara wabtakar, segera datang ke masjid. Ya, gitu. Kalau di sini, thumma atal jum'ata, kemudian dia mendatangi Jumat itu. Ya. Kemudian ada juga perintah fokus mendengarkan khatib. Fastama'a wa ansat. Jadi ini tadi saya bilang tidak boleh sibuk pegang handphone, tidak boleh sibuk tidur. Memang dia dengar. Mau nasihat itu terulang disampaikan atau tidak. Ya. Mau dia khatibnya, retorikanya bagus atau tidak. Gitu kan. Intinya dia disuruh dengar. Karena sebagian ulama menganjurkan, kalau seseorang sudah tahu bahwasanya mendengarkan khutbah adalah bagian rangkaian untuk meraih pahala besar, maka sebagai dia mencari masjid yang khatibnya bagus. Supaya dia juga menolong dia untuk bisa fokus. Ya. Karena sebagian memang khatib yang dia tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Nabi itu kalau lagi khutbah, suaranya lantang. Kemudian beliau seperti sedang mengingatkan pasukan perang. Sampai kadang-kadang mata beliau memerah kalau salat khutbah Jumat. Memang itu untuk membakar semangat umat Islam, terutama kaum laki-laki yang merupakan pemimpin di tengah-tengah rumah tangganya, di masyarakat, ya, agar mereka punya bekal 1 pekan ke depan. Karena orang yang hadir di Jumat belum tentu hadir di sholat 5 waktu. Maka kesempatan di saat itu diceramahi, ya, dibekali 1 pekan ke depan, supaya pulang menjadi pemimpin yang baik di rumah tangganya, menjadi pemimpin yang baik di lembaganya, menjadi pemimpin yang baik di negaranya. Itu tujuan utamanya gitu. Jadi anjuran untuk mendengar. Ya. Kemudian janjinya di sini, kalau tadi hadis yang kita pelajari di buku, setiap langkahnya sama dengan setahun puasa dan setahun sholat malam. Kalau di sini diampuni dosa-dosanya 1 pekan dari Jumat yang dia hadir itu. Kalau dia betul-betul tadi wudu yang benar, dia datang di masjid, dia dengarkan fokus khatibnya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat itu ke Jumat yang akan datang. 1 pekan berarti 7 hari. Plus 3 hari lagi, berarti 10 hari pengampunan dosa. Dosa belum dibuat sudah dimaafkan. Ini kan keutamaan yang luar biasa. Dosa belum dibuat sudah dimaafkan. Lalu Nabi SAW ingatkan penutupan hadisnya, dan siapa yang memindahkan kerikil, maksudnya ini ibarat kesibukan. Kenapa Nabi kasih gambaran kerikil? Karena di masa dulu masjid orang tidak ada keramik atau marmernya, ya, tidak ada granitnya. Mereka pakai batu kerikil, tanah ditaruh kerikil. Mereka sholat di atas kerikil itu. Maka Nabi SAW kasih gambaran saking harusnya fokus dengarkan khatib. Siapa yang pindahin kerikil aja pada saat khatib sudah khutbah, berarti sudah hilang pahalanya. Artinya dia tidak mendapatkan pahala pengampunan dosa 10 hari ke depan. Oleh karena itu betul-betul orang duduk dengarin khatib itu. Ya, dia fokus. Kemudian anjuran juga pada saat sholat Jumat ini untuk menggunakan wangi-wangian bagi laki-laki terutama ya. Makin kuat bau wanginya, dan tentu baunya ini bukan masalah kuatnya ya, tapi aromanya sedap ya.
sehingga membuat orang nyaman yang ada di sekitarnya. Jadi sudah mandi bersih, sudah juga berwudu sempurna, dianjurkan juga menggunakan wangi-wangian sesuai dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga An-Nasa'i. La yagtasilu rajulun yawmal jum'ati. Tidak ada seseorang laki-laki yang mandi di hari Jumat. Wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Dan dia menyempurnakan pensuciannya itu. Ya kalau kita sekarang pakai sabun, pakai sampo, ya. Yang terbaik, wa yaddahinu min duhnihi. Kemudian dia juga meminyaki rambutnya. Ya, sebenarnya bahasa meminyak ini di masa dulu itu orang mungkin masih belum punya sampo kayak kita sekarang, gitu kan? Sehingga orang biasanya rambutnya cuma disiram air. Nah, untuk melembutkan supaya mudah disisir, maka mereka gunakan minyak. Ya, di masa kita sekarang juga ada minyak rambut ya. Tapi umumnya sampo kalau sudah pakai conditioner itu sudah aman, sudah lembut rambutnya, sudah mengkilat ya. Kemudian wa yamassu min tibi baitihi. Lalu dia pakai parfum dari rumahnya. Ini jadi saksi bahasan adalah pakai parfum dari rumahnya. Thumma yakhruju ya. Wala yafruqu baina itsnain. Kemudian dia keluar dari rumahnya dan dia tidak memisahkan antara dua orang yang sudah duduk di masjid. Jadi kalau mau datang di saf awal harus dari awal datang gitu ya. Jangan dia melewat-lewatin orang yang sudah terlanjur duduk mengganggu orang lain. Nabi SAW ingatkan itu. Thumma yusalli ma kutibalah. Kemudian dia sholat apa yang dimudahkan untuk dia. Pada saat masuk masjid ada namanya sholat tahiyat masjid misalnya. Ya. Kalau dia datang lebih awal dia sholat tahiyat masjid. Thumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia mendengar dan fokus pada saat ya, imam atau khatib sedang khutbah. Illa ghufira lahu ma baina wa bainal jummatil ukhra. Kecuali akan dibersihkan dosa-dosanya dari Jumat itu ke Jumat yang akan datang. Tapi kita lihat rentetannya ya, mandi yang bersih, ya, kemudian pakai parfum, wudu yang sempurna, ya. Berarti ini betul-betul karena Jumat ini punya keutamaan gitu. Sampai kita disuruh sebaik mungkin. Dalam beberapa riwayat lain juga menggunakan baju terbaiknya. Menggunakan baju terbaiknya. Dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW, man iktasala yawmal jum'ati wa massa min tibi in kana indahu. Siapa yang mandi di hari Jumat dengan sempurna, kemudian dia menggunakan wewangian yang dia miliki, wala bisa min ahsana thiyabihi, dan dia pakai baju terbaiknya, ya. Thumma kharaja hatta ya'tiyal masjid, fayarka' ma bada lahu, kemudian dia pergi menuju ke masjid, lalu dia ruku atau dia sholat apa yang termudahkan untuknya, walam yu'dhi ahadan, dan dia tidak mengganggu orang lain, thumma ansata, ya, hatta yusalli, kemudian dia fokus mendengarkan penyampaian khatib ya, sampai diiqamahkan salat, kana kafaratan lima baina wa bainal jum'atil ukhra, maka akan jadi pembersihan antara Jumat itu sampai Jumat setelahnya. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga Ibnu Khuzaimah. Nah, riwayat yang baru saya bacakan terakhir ada tambahan. Riwayat sebelumnya kan tidak disebutkan baju tapi wangi-wangian iya. Nah, riwayat yang terakhir ini ada baju. Ya, menggunakan baju terbaik. Jadi boleh saja orang itu mengkhususkan baju ya, yang dia pakai di hari Jumat. Mirip dengan riwayat dari buku kita ini, hadits ini riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Man gassala wagtasal. Siapa yang mandi dan memaksimalkan mandinya itu. Sebagian ulama mengatakan dia menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat. Nah, ini sebagian ulama hadits menitik beratkan di hari Jumat disunnahkan seseorang muslim kalau punya pasangan halal berinteraksi biologis lalu dia menggabungkan niat mandi junubnya sama mandi Jumatnya. Ini disebutkan dalam hadits. Wadana wabtakar. Lalu kemudian dia mendekat dengan imam dan segera datang ke masjid di hari Jumat. Waqtaraba wastama'. Kemudian dia dekat dan dia dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha qiyamu sanatin wa siyamuha. Maka dia akan dapat setiap langkah kakinya sama dengan sepanjang tahun sholat malam dan sepanjang tahun puasa. Setiap langkahnya. Langkah kedua lagi begitu, langkah ketiga lagi begitu dan seterusnya. Kemudian ada anjuran untuk berdoa
Tadi kan menghadiri Jumat, kemudian mandi, ya, kemudian pakai wangi-wangian, gitu kan. Ada juga anjuran untuk memperbanyak doa. Nah, ini tadi yang kita sempat singgung di buku kita, saya lebih jelaskan, tadi saya janjikan ya. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati faqal. Beliau pernah menyebutkan tentang hari Jumat dan beliau berkata, Nabi Muhammad SAW berkata, "Fiha sa'atun la yuwafiqu 'abdul muslim wa huwa qamin yusalli yas'alullaha syai'an illa ata'u iyyah." Sesungguhnya di hari Jumat itu ada waktu tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah akan berikan jawabannya atau diijabah. Ya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha. Dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya, memberikan gambaran kalau itu sangat sedikit waktunya. Jadi jangan disia-siakan. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Yaumul Jumati ithnata asyrata sa'ah. Jumat itu dihitung 12 jam, 12 waktu. Jadi mulai subuh sampai maghrib. Ya. Dihitung 12 jam. La yujad fiha abdun muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu iyyah. Tidak ada seorang hamba muslim yang berdoa di waktu-waktu 12 waktu itu, dari mulai subuh sampai terbit sampai terbenam matahari sampai maghrib, minta kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu kecuali Allah akan kasih. Faltamisuha akhiru waktu atau akhiru sa'atin ba'da salatil asr. Dan coba cari fokus lagi, lebih konsentrasi berdoa dari 12 waktu itu selepas asar, ya, di hari Jumat itu. Hadis ini riwayat Abu Dawud, An-Nasai dengan sanad sahih. Dengan sanad sahih. Dalam riwayat lain, riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani, iltamisus sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'da salatil asri ila ghaibubatis syams. Kejarlah waktu yang mustajab di hari Jumat itu justru selepas asar sampai terbenamnya matahari. Kalau tadi riwayat tentang gabungan antara mandi junub sama mandi Jumat itu ada hadisnya ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tadi belum sempat kita sebutkan itu. Kan tadi saya bilang dianjurkan mandi semaksimal mungkin. Nah, ada juga anjuran mandi Jumat itu yang sifatnya wajib bagi setiap laki-laki ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Ghusl Jumati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Nah, untuk laki-laki terutama wajib. Bagi perempuan tentu karena sunnah Jumat sunnah juga. Kan? Tapi laki-laki wajib. Nah sekarang kalau ada orang yang punya pasangan halal, dia bisa berinteraksi. Tentu di Ramadan tidak memungkinkan kena puasa di siang harinya. Tapi selain Ramadan, selain hari puasa, maka dia bisa menggabungkan itu. Sesuai dengan hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Man iktasara yaumul jum'ati ghuslal janabah." Siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub. Ya. Thumma raha fis sa'atil ula, lalu dia datang lebih awal. Kata Nabi SAW, faka'annama qarraba badanah. Sama pahalanya dengan bersedekah dengan seekor unta. Nah, jadi dia menggabungkan antara mandi Jumatnya sama mandi junubnya. Kalau orang yang belum punya pasangan, mungkin dia bisa niatkan di hari Jumat itu, niat mandi Jumat dan dia pakai tata caranya mandi junub. Ya, semoga saja dia dapatkan pahala. Tapi orang sudah punya pasangan, dia mandi itu. Kemudian dia datang awal waktu, berarti ada motivasi datang di awal waktu lebih cepat, seperti pahalanya bersedekah dengan seekor unta. Tsumma raha fis sa'ati tsaniyah, wa man raha fis sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Siapa yang datang di waktu kedua, maka dia seperti berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba qabshan aqran. Siapa yang datang di waktu yang ketiga, sama dengan dia berkurban dengan seekor domba jantan bertanduk. Wa man raha fi sa'atil rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah. Siapa yang datang di waktu yang keempat, maka sama dengan dia bersedekah dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydah. Siapa yang datang di waktu yang kelima, maka sama dengan bersedekah sebutir telur. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةِ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ.
Dan kalau imam sudah keluar naik di atas mimbar khatibnya, maka para malaikat pun ikut mendengarkan nasihat itu. Maksudnya khutbah Jumatnya. Dalam riwayat lain disebutkan, kata Nabi SAW, "Idza kana yaumul jum'ah, waqafatil malaikatu ala babil masjid." Kalau tiba hari Jumat, maka di setiap pintu masjid ada malaikat yang berdiri. Yaktubunal awwala fal awwal. Mereka mencatat siapa saja yang pertama masuk dan seterusnya. Wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yahdi badana. Perumpamaan orang yang paling awal masuk masjid maka sama dengan bersedekah seekor unta. Kalladzi yahdi baqara, yang datang setelahnya seperti bersedekah seekor sapi. Thumma qabshan, kemudian seekor domba jantan. Thumma dajaja, kemudian seekor ayam. Thumma baydah, kemudian sebutir telur. Fa idza kharajal imamu tawu suhufahum yastami'una dzikr. Kalau imam sudah keluar naik di atas mimbar, maka semua malaikat ikut mendengarkan khutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya. Sekarang pertanyaan sederhana. Bagaimana kita membedakan mana waktu pertama, mana waktu kedua, sampai waktu kelima? Ulama menjelaskan begini. Hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan misalnya waktu pertama supaya dapat bersedekah seperti unta itu adalah jam sekian sampai jam sekian. Kenapa tidak ada penentuan itu? Kata para ulama, hikmahnya adalah agar setiap muslim punya peluang mendapatkan yang terbaik. Yang penting dia berusaha. Mungkin perbedaannya cuma selisih menit, kita tidak tahu. Tidak ada penentuan ini berarti dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Agar setiap muslim bisa mendapatkan kesempatan itu. Mungkin 1 jam sebelum Jumat, waktu saat masjid masih kosong sudah dapat unta, mungkin. Mungkin cuma hitungan menit, beberapa waktu setelah itu sudah dapat pindah ke sapi, dan seterusnya. Intinya, sampai khatib sebelum di atas mimbar masih bisa dapat telur, ya, seperti bersedekah dengan telur. Tentu ini besar sekali perbedaannya, ya, karena unta itu kalau unta yang besar itu cukup mahal, ya. Kalau yang bagus itu antara 30 mungkin sampai 50 juta rupiah. Jadi dia seperti bersedekah dengan itu. Selain tadi pengampunan dosa, selain tadi setiap langkah juga dicatat 1 tahun pahala puasa dan puasa sholat malam. Jadi banyak sekali keutamaannya. Oleh karena itu rugi sekali orang muslim kalau tidak menghadiri Jumat itu. Ya, bagi ibu-ibu yang Allah amanahkan juga anak laki-laki, suruh mereka ke masjid sholat. Ya, biasakan pergi. Cuma memang anjuran kami, saya sudah jelaskan itu pada pertemuan yang lalu tentang masalah sholat berjamaah, ya. Anak-anak kalau masih di bawah 3 tahun atau 4 tahun sebaiknya jangan dulu dipaksakan ke masjid. Khawatir mengganggu jemaah lain. Ya. Tapi di atas 4 tahun, 5 tahun, ya, insya Allah sudah bisa mungkin ayahnya bawa ke masjid untuk bisa mendengar, khawatirnya mengganggu orang. Tapi kalau bisa tenang sih nggak ada masalah. Karena kan kita malah tadinya niat dapat pahala bisa dapat dosa kalau sampai anak kita mengganggu orang lain. Kan itu. Misalnya orang lagi sholat, terus dia teriak-teriak, dia berlari-lari, dia main-main misalnya, maka khawatir mengganggu khusyukan orang, dan khusyuk kewajiban sholat. Ya, tidak diterima sholatnya orang yang tidak khusyuk. Itu kita harus menghindari apapun yang bisa membuat khusyuk kita terganggu, kan? Makanya kita harus menggunakan pakaian yang nyaman, tempat sholat yang nyaman, sejadah yang bagus, yang wangi. Jadi membuat konsentrasi itu full. Tidak boleh kita sembarangan sholat sehingga akhirnya pecah konsentrasi dan mengganggu kewajiban sholat yang harusnya dia jaga gitu. Kemudian selanjutnya adalah membaca surah Al-Kahfi. Ini juga dianjurkan di hari Jumat, ya. Sebagaimana hadis hadis An-Nasa'i dengan sanad sahih, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minal nuri ma bainal jum'atain. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan dia cahaya di antara 2 Jumat. Bagaimana Allahu a'lam, itu kuasa Allah. Tapi seperti itu kita diberikan cahaya antara Jumat dengan Jumat, ya, selanjutnya. Dalam hadis yang lain, riwayat Ad-Darimi dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya antara dia dengan
Ka'bah. Baitul Atiq, Ka'bah maksudnya. Tidak tahu seperti apa, yang penting keutamanya seperti itu. Intinya orang yang baca surah Al-Kahfi, dia akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian dalam hadis yang lain juga, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara surat Al-Kahfi kama unzilat." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi dengan benar, seperti turunnya, maksudnya bacaannya benar. Dia pelajari ya, makharijal huruf, tempat huruf-huruf keluar dia harus bisa bedakan mana ha, mana kha, mana ha. Itu kan ada perbedaan-perbedaan penyebutan ya. Kemudian mana zal, mana zai, mana sin, mana shin, mana dha ya. Itu beda. Ini dibedain mana sad, ini beda penyebutannya semua ya. Mana alif, mana ain, ini dibedakan. Dia benar-benar baca seperti turun ya, dengan bacaan yang benar. Kanat lahu nuran yaumal qiyamati min maqamihi ila Makkah. Maka dia akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat dari tempatnya dia sampai ke Mekah. Jadi cahaya yang cukup panjang. Wa man qara 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja dajjal lam yusallit alaihi. Dan siapa yang membaca 10 ayat dari terakhir surah Al-Kahfi, dan pada saat itu pas keluar Dajjal, maka Dajjal tidak akan bisa membahayakannya. 10 akhir ayat dalam surah Al-Kahfi. Wa man tawadda'a thumma qala, dan siapa yang berwudu kemudian dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan siapa yang membaca selepas wudu subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, aku memohon ampun, aku mohon maaf dan juga bertaubat kepadamu. Kutiba fi raqqin thumma taba'a bitabi'in lam yaksur ila yaumil qiyamah, atau lam yuksar ila yaumil qiyamah. Maka akan ditulis di sebuah lembaran yang tidak akan pernah diganggu gugat ya sampai hari kiamat. Artinya akan aman pahalanya dari apa yang dia baca tadi. Ya, ini termasuk yang dianjurkan ya di hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga dikatakan hadis ini sahih ya oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Baik, termasuk ya hal yang dianjurkan di hari Jumat, tapi ini bagi yang sholat berjamaah ya. Kalau ibu-ibu juga hafal, bagus sih dibaca ya. Subuh hari Jumat itu sunnahnya membaca, kalau sholat subuhnya, di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, itu membaca surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah. Di rakaat keduanya membaca surah Al-Insan. Nah, cukup panjang sih memang, puluhan ayat masing-masing ya. Tapi ini sunnah Nabi SAW. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumil jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau subuh hari Jumat membaca Alif Lam Mim Tanzil fi rakaatil ula, maksudnya surah Sajadah. Tinggal Bapak Ibu cari surah Sajadah, bisa baca insyaallah. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat kedua, hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu surah Al-Insan. Ya. Ini potongan ayat pertamanya. Dan yang dimaksud di sini adalah yang perlu digarisbawahi, disuruh membaca surah As-Sajadah di rakaat pertama dan bukan surah yang ada ayat sajadahnya ya. Surah sajadahnya yang dibaca. Karena di situ kan memang ada perintah sujud ya. Makanya di saat tiba ayat sujud itu biasanya imamnya sujud. Ya, kalau subuh-subuh Bapak Ibu hadir gitu kan. Saya kemarin pas umroh dengan salah satu jemaah kita, ada salah satu pejabat kita, dia umroh. Kemudian selepas sholat subuh, pada saat kami bertemu di sarapan pagi, terus dia mengatakan, Ustadz kenapa orang rukuknya 2 kali di hari Jumat? Saya bilang bukan rukuk 2 kali Pak. Jadi yang pertama itu sujud tilawah. Sujud karena ada ayat sujud. Kemudian imamnya berdiri lagi, lanjut lagi ayatnya. Jadi kalau Bapak Ibu pas sampai membaca surah ayat tentang sujud, sujud sunnahnya
kemudian berdiri lagi, lalu lanjut 1-2 ayat setelahnya baru ruku gitu. Jadi kita setelah sujud, dan doa bacaan sujud seperti orang bacaan kalau sujud tilawah itu seperti orang sujud, ya. Salah satu bacaan sujud adalah subhanakallahumma bihamdika wa maaf. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Ya. Allahumma bika sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini salah satu doa yang dibaca pada saat sujud. Itu disunnahkan baca pada saat sujud tilawah. Kalau hafal, kalau tidak hafal bisa sujud saja kemudian mengangkat kepala, ya. Intinya sujud. Dan ini hukumnya sunnah. Berdosa enggak orang kalau pas lewat ayat sujud tidak sujud? Tidak, enggak berdosa. Ya, karena itu sunnah. Tetapi di hari Jumat secara khusus, memang Nabi SAW membaca surah saja dari rakaat pertama, ya, ruku, sujud pada saat ayatnya berpapasan dibaca, bangun lagi lanjutin sampai akhir surah. Kalau orang tidak bisa sampai akhir surah, dia berlanjut 2-3 ayat setelahnya, setelah ayat sujud itu kemudian dia ruku, lalu dia lanjut ke rakaat kedua. Ya, rakaat kedua dia baca juga surah Al-Insan. Kalau dia bisa baca semua alhamdulillah. Kalau tidak sebagian juga enggak masalah. Ini termasuk sunnah di hari Jumat yang membaca surah As-Sajdah. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi, tidak ada anjuran untuk karena tadi keutamaan Jumat kan banyak benar nih, ya. Jadi jangan juga khususkan ibadah di malam Jumat sama hari Jumatnya karena alasan Jumat punya kemuliaan, kecuali yang ada perintahnya. Tadi kan sudah kita sebutkan, baca surah Al-Kahfi misalnya, mandi, hadirin Jumat misalnya, berdoa tadi ya. Sama ada juga yang belum kita sebutkan ya, nanti kita akan masukkan di poin-poin terakhir tentang masalah memperbanyak baca salawat kepada Nabi SAW di hari Jumat. Ya. Itu ada anjuran-anjurannya semua. Tapi jangan Bapak Ibu karena melihat Jumat punya keutamaan lalu kita khususkan sholat di hari Jumat misalnya. Ya. Saya pernah diundang untuk ceramah di salah satu masjid, tapi waktu itu ceramahnya ceramah selepas Qiyamul Lail di 10 terakhir Ramadan gitu. Jadi mungkin sekitar jam 2:30 subuh ya. Karena selepas Qiyamul Lail lewat tarawih, sudah tarawih orang istirahat, terus Qiyamul Lail itu dari 2:30 malam sampai kurang lebih jam 2:30. Setelah itu saya diminta ceramah gitu. Saya datang, saya tidak ikut sholat mereka sama mereka, tapi pada saat saya datang mereka masih mengerjakan sholat yang mereka kerjakan. Saya pikir sholat Qiyamul Lail, tapi begitu saya masuk sholatnya agak unik gitu. Saya sendiri belum pernah dapat sholat seperti itu modelnya gitu. Ya, Allahu alam sholat apa yang mereka kerjakan. Saya juga pada saat tanyakan ke beberapa orang tidak ada penjelasan, cuman ikut saja. Ya, di sini harus ada panduan ini, sholat apa gitu ya. Sholat Nabi SAW jelas. Dan Nabi SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat sebagaimana kalian lihat saya sholat. Nggak boleh dikarang-karang sholat itu. Nah kita dengarkan hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, La takhtassu laylatal jum'ati biqiyamin min bainil layali. Jangan pernah kalian khususkan malam Jumat itu dengan sholat tertentu. Wala takhussu yaumal jum'ati bisiyamin minal ayyam. Dan jangan pernah khususkan hari Jumat untuk puasa. Ya, dari hari-hari yang lain, illa an yakuna fi saumi illa fi saumi yasumuhu ahadakum, ya, atau ahadukum, kecuali berpapasan dengan puasa yang mesti dikerjakan ketika itu. Kayak misalnya kita sekarang Ramadan kan wajib puasa, hari Jumat pun boleh kita puasa, atau pas kena ayyamul bid, ya, pernah dengar ya, 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15. Misalnya kenanya itu Rabu, Kamis, Jumat. Nah gitu kan. Atau kenanya Jumat, Sabtu, Ahad. Ayyamul bid. Nah itu tidak ada masalah karena memang ada perintah. Tapi tidak bisa ibu bilang, saya mau bayar utang. Tapi pas hari Jumat. Itu jangan. Lebih baik jangan. Kecuali dipilih, diikuti 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Jangan dia sendirian gitu. Karena memang ini hari Id. Hari Id itu dianjurkan untuk tidak berpuasa. Gitu ya. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dalam hadis menunjukkan dalil tegas dari pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah dan yang sependapat dengan mereka mengenai dimakruhkannya mengerjakan puasa secara bersendirian di hari Jumat. Ya. Hal itu dikecualikan jika puasa tersebut adalah puasa berpapasan dengan kebiasaan. Ya seperti puasa Daud, puasa Arafah, puasa sunnah-sunnah lainnya. Kalau orang puasa Daud kan misalnya dia mulai hari Rabu, ya misal. Mulai Rabu saya mau puasa Daud. Puasa Daud kan puasa hari batal gitu ya.
Hari Rabu puasa, hari Kamis nggak puasa kan? Jumat jadi puasa. Nah kena kan itu. Nah ini beda karena memang rutinitasnya begitu. Dan puasa Daud harus memang begitu hukumnya. Sehari puasa, sehari nggak puasa. Ya, itu contoh. Pernah juga ada yang mengatakan sama saya, Ustadz boleh nggak saya mau puasa Daud, saya tambah lagi kayak misalnya hari Senin puasa, gitu kan? Daud nih, hari Selasa kan enggak, hari Rabu puasa, hari Kamis itu tidak puasa kalau peraturannya puasa Daud. Tapi dia bilang enggak, saya mau puasa juga hari Kamis. Saya bilang setahu saya tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh bukan berarti haram karena ini sunnah ya. Tapi seakan-akan kita melanggar apa yang Nabi sudah sampaikan. Karena Nabi SAW menyampaikan puasa Daud adalah sehari puasa, sehari buka puasa. Dan tidak usah lagi puasa hari Kamisnya. Dia langsung pindah ke Jumatnya misalnya. Itu yang dimaksudkan dengan masalah ini. Kemudian dikatakan ia berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Kalau memang dia harus puasa Jumat itu, ambil Kamisnya atau Sabtunya ditambah gitu ya. Berpapasan dengan puasa nazar seperti ia bernazar meminta kesembuhan dari penyakitnya. Maka seperti ini bisa tapi ingat diikuti sehari atau sehari sebelum atau sesudahnya. Maka pengecualian puasa ini tidak mengapa jika bertepatan dengan hari Jumat dengan alasan hadis ini. Ini penjelasan Imam Nawawi rahimahullah. Dan tadi hadis yang baru kita bacakan riwayat Muslim dan ini syarahnya diambil dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ya, tentang masalah ya, dianjurkannya atau jangan mengkhususkan ibadah di malam Jumat atau di hari Jumat. Baik, kita masuk ke selanjutnya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Ini juga anjuran di hari Jumat. Tadi kalau sholat Jumat lebih fokus ke laki-laki, perempuan sunnah. Tapi yang lainnya berdoa misalnya ya. Kemudian ini juga membaca salawat kepada Nabi SAW ini anjuran untuk semuanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku terutama di hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Karena salawat umatku yang dibacakan untukku akan disampaikan kepadaku di setiap hari Jumat. Atau diperlihatkan kepadaku di setiap hari Jumat. Faman kana aktsarakum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Siapa yang paling banyak membaca salawat kepadaku di saat itu, ya, maka dia adalah, atau siapa yang paling banyak membaca salawat, maka dia adalah orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Dia yang paling dekat denganku di hari kiamat. Jadi perbanyak, rutinkan ya. Sebenarnya kan kalau yang standar sekali itu setiap hari kita baca 10 kali pagi, 10 kali sore ya. Di zikir pagi dan zikir sore salawat ya. Itu yang paling standar. Tapi usahakan lebih daripada itu, hari Jumat. Baca 100 kali ya. Dibaca salawat pun dibagi-bagi dalam sehari itu. Tapi yang jelas ini sunnahnya karena keutamanya kita akan dekat sekali dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Ini keutamaan yang luar biasa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dan Syekh Albani mengatakan sahih atau hasan li ghairihi, atau menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Kemudian ada anjuran, ini penutupannya mungkin ya, ada anjuran juga untuk memotong kuku ya, di hari Jumat. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'iyah dan juga Ahmad. Dalam beberapa nukilan dari kedua ulama besar ini ya, bahwasanya mereka menekankan untuk memotong kuku di hari Jumat. Pada saat Imam Ahmad ditanya rahimahullah kira-kira tentang potong kuku kapan, maka beliau mengatakan di hari Jumat ya. Kemungkinan besar kenapa potong kuku ini yang merupakan sunnah Nabi SAW, kan Nabi mengatakan 5 fitrah yang harus dijaga oleh setiap muslim dan muslimah ya. Potong kuku, kemudian mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, kemudian merapikan kumis bagi laki-laki ya, dan khitan bagi laki-laki dan perempuan, ini kan yang harus dijaga. Potong kuku adalah bagian daripada kebersihan. Sementara tadi di hari Jumat kita dianjurkan memperbersih ya, lebih bersih daripada sebelumnya. Maka kemungkinan besar ini sebabnya kenapa para ulama menghubungkan potong kuku di hari Jumat, karena tidak, yang saya temukan dari pendapat mereka tidak disebutkan secara khusus dalil. Ya, ada hadis Nabi bilang begini misalnya. Mereka cuma beristihad mengatakan dianjurkan
memotong kuku di hari Jumat. Baik, sebagai penutup teman-teman sekalian, saya tambahkan hadis ya yang tadi luput berhubungan dengan terjadinya kiamat di hari Jumat ya. Lafaz hadisnya itu riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dengan sanad sahih. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, Inna min afdal ayyamikum yawmal jum'ah. Ketahuilah hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam, di saat itulah diciptakan Adam, wa fihi qubit, dan di saat itu juga dia diwafatkan. Nah ini yang tadi yang saya bilang kan, ada riwayat menjelaskan masalah diwafatkan. Hari itu dia diciptakan, hari itu juga dia diwafatkan. Wa fihi nafkhatu, dan di saat itulah tiupan sangkakala di hari Jumat. Sangkakala hari kiamat itu ditiup di hari Jumat. Wa fihi sa'qah, dan di hari Jumat itu juga terjadi wafatnya seluruh jiwa. Kan nanti pada saat sangkakala ditiup itu kan mati semua ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diwafatkan. Kemudian kata Nabi SAW, fa'akthiru aliyya minas salati fi, perbanyaklah baca salawat kepadaku pada waktu itu, fa inna salatakum ma'rudatun aliyya, karena salawat kalian akan diperlihatkan dan dibawa kepadaku. Nanti kalau kita baca salawat kepada Nabi SAW, nanti malaikat akan membawa mengatakan ini adalah umatmu fulan telah membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi disampaikan, disebut nama kita kepada beliau SAW. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta. Ya Rasulullah, bagaimana bisa salawat kami disampaikan kepada Anda sementara Anda sudah berkabung dengan tanah. Saya sudah dikubur. Yang difahami adalah kubur, jasadnya orang sudah hancur dimakan oleh tanah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqal inna Allah azza wa jal harrama 'alal ardi an ta'kula ajsamuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Maha Tinggi dan Maha Mulia dan Maha Tinggi, mengharamkan bumi untuk memakan jasad-jasad kami. Maksudnya jasadnya para nabi-nabi, ya, para nabi-nabi. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan hukuman bagi orang yang meninggalkan Jumat. Ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumat. Pertama, hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharrika ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum. Aku ingin sekali, kata Nabi SAW, memerintahkan seseorang mengimami sholat, karena kan Nabi jadi imam. Nah, ada yang gantikan saya jadi imam, gitu kan? Kemudian aku keluar untuk membakar orang-orang yang tidak ikut sholat Jumat rumah-rumah mereka. Ya. Jadi saya ulangi hadisnya, kata Nabi SAW, aku ingin sekali memerintahkan seseorang mengimami sholat, maksudnya menggantikan posisi beliau sebagai imam. Kemudian aku keluar untuk membakar siapapun yang tidak ikut Jumat rumah-rumah mereka. Jadi memang ini ada ancaman. Nah, setiap ada ancaman berarti itu dosa besar ya. Kalau ada ancaman seperti ini berarti dia masuk dalam kategori dosa besar. Dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan sahih, kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at. Harusnya satu kaum berhenti untuk meninggalkan Jumat, au la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hati-hati mereka. Thumma la yakunanna minal ghafilin, lalu mereka akan menjadi, maaf ini hadis riwayat Muslim ya. Saya keliru tadi, bukan Ibnu Khuzaimah tapi Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at. Harusnya satu kaum ini berhenti untuk meninggalkan Jumat. Au la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Atau Allah akan menutup hati-hati mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang lalai setelahnya. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat karena kelalaian, tidak ada uzurnya, maka Allah akan tutup hatinya. Dalam riwayat lain, riwayat Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, man taraka thalatha jum'atin min ghairi udhrin
qutiba minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat tanpa ada udzur, dicatat sebagai orang munafik. Dicatat sebagai orang munafik. Diriwayatkan Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis yang terakhir tadi yang saya sebutkan Ibnu Khuzaimah, perawitnya, dengan sanad hasan sahih, man tarakal jum'ati thalathan min ghairi udhrin fahuwa munafikun. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa udzur, maka dia adalah golongan orang munafik. Ini jadi bahasan tentang Jumat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.